Saudara Promoterus sangat serius ya, saya tanya yang di rumusan masalah Promoterus antaranya ada yang tidak umum, ya. Yang umum itu kan putusan hakim tidak dasarkan pada hukum positif dilengkapi dengan dasar hukum Islam. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa yang menjadi penyebab hakim itu yang tidak umum tadi, yang hanya mendasarkan pada hukum Islam saja, itu kenapa? Terima kasih Bapak Dr. Sofiyuda MAG. Di dalam hasil penelitian, kami tidak ada yang hanya menggunakan hukum tidak tertulis atau hukum Islam saja. Hukum Islam pasti di belakang nanti ada hukum positifnya. Maka penelitian ini hukum positif, hukum Islam, baru kemudian hukum positif. Itu 3 klaster. Sehingga demikian, artinya bukan hanya hukum Islam saja, tapi pasti di belakangnya pasti ada lagi tambahan hukum positif. Jadi tidak pernah ada suatu putusan hakim yang hanya didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum Islam dalam hasil penelitian kami. Kenapa demikian? Karena di dalam Indonesia Negaraku pasal 1 ayat 3, hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Maka hakim itu selalu diatur oleh undang-undangnya sendiri, kekuasaan kehakiman maupun ketentuan-ketentuan yang lain, misalnya KAI dan lain sebagainya. Di dalam buat putusan harus memberikan dasar-dasarnya. Kalau dasar-dasar termasuk dasar hukum Islam, namun kemudian di belakang juga bisa ditambah lagi dengan hukum positif. Inilah maka itu namanya model pembuatan putusan. Apakah mendahulukan hukum Islam baru kemudian hukum positif, atau hukum positif baru hukum Islam, atau hukum positif saja. Inilah jadi terkait dengan penggunaan hukum Islam saja yang saya maksud di latar belakang hukum Islam yang saya masukkan kategori hukum tidak tertulis, karena hukum tertulis itu harus tercantum di dalam peraturan undang-undang diundangkan dalam negara-negara. Dan juga hukum positif kami batasi hukum yang berlaku saat ini, ya, dalam saat ini, atau disebut dengan ius constitutum. Demikian Bapak. Selanjutnya, kenapa hakim itu yang ada yang hanya mendasarkan pada hukum positif saja, tidak menggunakan hukum Islam? Terima kasih Bapak Dr. Sofiyuda MAG. Mengapa bahwa hakim itu hanya menggunakan hukum positif saja? Seperti saya jelaskan di awal, bahwa hukum Islam tidak mengatur atau terkait dengan harta bersama. Sehingga misalnya itu hanya dia menggunakan hukum positif saja, menggunakan undang-undang perkawinan pasal 35 maupun KHI-nya. Sehingga dikatakan bahwa itu menggunakan hukum itu saja. Sejauh pengalaman sebagai advokat dan peneliti, apakah hakim-hakim kita ini sudah siap untuk melakukan terobosan-terobosan hukum atau temuan-temuan hukum selain apa yang sudah tertulis di dalam hukum tersebut? Terima kasih Pak Dr. Sofiyuda MAG. Tidak sedikit yang berani menggunakan, kalau saya sebut namanya kontra legem. Kontra legem itu suatu putusan yang tidak selaras dengan aturan-aturan negara. Itu banyak sekali. Sehingga apa? Kalau saya sampaikan di awal, banyak hakim yang berani juga untuk mengambil sikap demi legal moral justice itu tadi.
Inilah saya katakan tadi mengapa yang 2/3 itu surga. Nah, termasuk itu wilayahnya Pak Kaprodi. Perlu ada penelitian lebih lanjut. Mana-mana hakim yang cukup berani gitu ya untuk kontra legem. Saya kira itu memang jadi concern lanjutan. Ya, bisa dilanjutkan peneliti yang lain. Oke, untuk selanjutnya apakah ketidakberanian hakim dalam memutus perkara itu kontra untuk melakukan kontra? Apakah karena memang ada aturan-aturan hukum positif yang sudah ada sehingga cukup nyaman dengan itu berhakim kita? Terima kasih. Indonesia itu sejarahnya adalah script law. Script law itu terpancang pada hukum tertulis saja. Kita kan dijajah Belanda 350 tahun. Sehingga stigma seperti itu masih menancap pada hakim-hakim. Sehingga namun demikian banyak juga yang punya keberanian. Sehingga itu karena apa? Ada aturan-aturan. Kalau hakim menerabas aturan pasti diperiksa. Takutnya ya. Jadi hakim itu takut membuat putusan kalau diperiksa oleh Mahkamah Agung. Karena ini karir kalau sudah diperiksa nanti dianggap salah, ya menyangkut apa? Fitnah malam. Bodoh. Jadi seperti itu. Demikian ya. Pak Nur Baita, aturan hukum Islam atau di dalam hakim di dalam memutus perkara selama ini kan ada memang aturan-aturan hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif yang sudah intinya memutus pasal tertentu itu sesuai dengan mazhab tertentu atau pemikiran tertentu. Mungkinkah seorang hakim itu memutus perkara itu tidak sama dengan mazhab dari pihak-pihak yang berkaitan? Terima kasih Pak Profesor Yuda. Kompilasi hukum Islam itu terdiri dari 4 mazhab. Jadi ada Nabi, Maliki, Hambali, ya, dan Syafi'i. Jadi misalnya kaitan dengan pengganti waris. Syafi'i tidak mengenal, platform tidak mengenal. Ya, tapi mazhab yang lain ada. Pengganti waris tidak ada. Nah inilah hakim banyak sekali memang melihat aturan tertulis ini. Baru kemudian dimodifikasi untuk mendekati 3 unsur tadi. Yang adil itu yang bagaimana? Nah, akhirnya apa? Banyak sekali putusan yang kontra legem istilah kami yang digunakan oleh hakim-hakim yang berani dan punya ilmu. Berani tanpa punya ilmu ya. Punya ilmu tidak ada keberanian ya dibatin saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Yang terakhir, kira-kira adakah ruang dari hukum Islam ini untuk dijadikan sebagai hukum positif di dalam hukum ketatanegaraan kita, yang itu berfungsi untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum yang diperlukan setiap hakim tadi? Gimana? Terima kasih Pak Profesor. Banyak sekali kaitan itu yang hukum Islam yang punya peluang untuk dijadikan hukum positif. Antara lain apa sebenarnya? Ada beberapa hukum Islam yang belum ya, dimasukkan dalam hukum positif. Misalnya apa? Hukum kaitan dengan kalau masalah ada kaitan muamalah. Banyak sekali muamalah ya, yang belum diatur. Misalnya bagaimana jual beli menurut hukum Islam. Selama ini jual beli itu diatur pada 1457 KUH Perdata. Jual bisa silakan ada kesepakatan harga data. Bagaimana untuk nanti ada dia majelis atau apa itu diatur. Inilah kaitan dengan muamalah. Banyak sekali kan. Karena latar belakang kita itu Eropa kontinental yang mana hukum Belanda kita masih berlaku. Hukum Belanda kita apa? Kalau BW, Biblical Red Book ya, di situ masih berlaku. Khususnya bidang namanya.
Contoh jual beli kita ini masih mengacu pada 1457 Bapak data. Peralihannya 1459 Bapak jual beli seperti itu. Nah, inilah menjadi bahan hukum Islam bagaimana jual beli yang benar menurut hukum Islam itu dari ahli-ahli para ulama itu untuk menyampaikan pendapatnya agar jual beli di dalam masyarakat itu sesuai dengan hukum Islam. Ada istilah kiat majlis atau bagaimana diatur. Karena di dalam KUH Perdata sepakat cakap hal tertentu sebagai hal itu saja. Demikian. Yang terakhir, apa yang bisa Saudara Promopendus rekomendasikan terkait teman Promopendus karena latar belakang pendidikan hakim ini yang bisa menentukan pilihan dasar putusan yang diberikan hakim. Terima kasih Pak Dr. Sosunda. Bagaimana agar supaya syarat-syarat di dalam undang harus dirubah. Perubahannya bagaimana? Kalau di pengadilan agama harus benar-benar menyerahkan berdata hukum Islam atau ahwal syakhsiyah. Minimal S2. Karena masyarakat itu rata-rata S2. Yang diadili dokter, yang adili S1. Itu menjadikan ketimpangan di dalam penegakan. Karena penegakan hukum itu ada 4 faktor, ya, menurut Suryono Sukanto, beberapa dokter ada rujukannya, ya, undang-undang, minta para penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana. Tidak lagi dengan orang framework, 3 substansi, struktur dan hal. Demikian Pak Dr. Sosika. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya ini menunjukkan keberanian Promopendus termasuk dalam merekomendasikan bagaimana para hakim di agama kita ke depannya kualifikasi pendidikan atau potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Terima kasih dan selamat kepada Pak Nur Perda Promopendus. Saya kira sangat layak sekali untuk mendapatkan gelar doktor. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Sofi Huda ya. Jadi pertanyaan dan jawabannya luar biasa. Sebenarnya saya berharap ujian terbuka ini dihadiri oleh para hakim-hakim agama ini, biar nanti ada wawasan baru ya. Ternyata seorang hakim harus berani membuat terobosan, dan tentu terobosan putusan hakim itu berbasis pada ilmu hukum yang dia miliki. Maka saya sepakat kalau memang nanti hakim dapat S2 ini luar biasa ini Pak Promopendus ya, mempunyai pendapat menyarankan para hakim-hakim yang ada di pengadilan agama ini harus mempunyai pengetahuan lebih ya, karena fenomena masyarakat ini selalu berkembang, problemnya berkembang, maka diperlukan upaya atau terobosan putusan hukum yang saya kira tidak hanya berpaku pada hukum positif yang ada pada negara kita. Baik, terima kasih Pak Dr. Sofi Huda. Dilanjutkan ke fungsi berikutnya.